eh, kalau di fundamental itu kata kuncinya adalah valuasi, sedangkan di teknikal kata kuncinya adalah price, harga dan valuasi. Itu dua hal yang berbeda. Di mana price itu apa yang sudah end produknya dari sebuah barang itu, harganya itu sekarang seperti itu adalah harga nyatanya. Makanya ada istilah untuk teman-teman untuk teknikal adalah price discount everything. Ya faktanya harganya itu. Sedangkan fundamental itu valuasi value. Suatu barang yang mahal, mungkin Ferrari atau Lamborghini, tapi bakal tidak punya value untuk orang yang masih kredit dengan sedang bagi. Tapi untuk seorang business owner itu akan menjadi sebuah value tambah di mana dia akan mungkin lebih dipercaya oleh rekan bisnis sebagai oh bisnis kamu berjalan dan segala macamnya gitu. Ini juga salah satu metode yang saya gunakan bahwa ini saya jarang untuk mempost diri saya, profil saya dan segala macamnya, karena saya berusaha untuk menciptakan value tanpa harus melihatkan harga. Bahwa apa yang saya coba share di sini adalah ilmu yang saya pelajari, yang tak terapkan untuk saya sendiri tanpa ada menunjukkan sertifikasi segala macam. Tapi semoga apa yang saya punya itu bisa diterima teman-teman, diolah sendiri dengan kondisi teman-teman, dan itu bisa diambil manfaatnya untuk style teman-teman masing-masing. Next. Nah, karena dasarnya analisa fundamental itu adalah menilai satu perusahaan bisnis, berarti pasti ada banyak faktor bagaimana perusahaan itu akan bergerak. Ada analisa dari fundamental itu mencakup dari analisa ekonomi global secara makro, di mana si perusahaan itu berada, kemudian industri, di mana sektor si industri itu bergerak di bidang apa, kemudian perusahaannya itu sendiri seperti apa, laba rugi, keuangan, dan segala macamnya. Untuk teman-teman akuntansi mungkin pernah ada ya namanya money modeling atau growth modeling. Bagaimana kita membuat modeling sebuah perusahaan ketika sudah dibaca pola pertumbuhannya seperti apa, kedepannya seperti apa. Jadi tujuannya adalah mengeksplorasi kemampuan perusahaan ini sehingga bisa diproyeksikan ke depan bagaimana pertumbuhan perusahaan tersebut. Ini sekali lagi kata kuncinya adalah menilai kinerja perusahaan di masa mendatang agar valuasinya meningkat, bukan harganya. Jadi jangan sampai ada salah konsep bahwa ini laporan keuangannya udah keluar, besok harganya akan naik atau tidak, atau ini investasinya kira-kira 2-3 tahun lagi harganya akan naik atau tidak. Pertanyaannya kurang tepat. Tapi ketika konsepnya bertanya adalah ini sudah masuk ke support, dia akan naik tidak harganya atau sudah akan resisten, akan turun tidak harganya akan lebih tepat. Tapi jika kalimatnya menjadi fundamental, laporan keuangan sudah keluar, rasio hutangnya berkurang, tapi rasio pendapatannya meningkat, valuasinya akan meningkat tidak? Itu lebih tepat. Karena pada akhirnya secara fundamental nilai satu saham itu akan menyamai atau menyeimbangi valuasinya. Makanya ada yang namanya istilah under value atau over value. Secara value bukan overprice atau underprice. Walaupun nanti overprice atau underprice itu cuma istilah lapangannya bahwa ini sudah kemahalan atau kemurahan, tapi secara konsep harusnya itu under value atau over value kayak gitu. Next. Nah, analisa ekonomi dalam secara umum tadi kan ada beberapa faktor. Analisa ekonomi yang kita bicara tadi adalah satu konsep. Next lagi. Analisa ekonomi itu analisa nasional. Makanya kan kemarin ada berita soal PDB, ada berita soal BI rate, BI 7-day rate itu akan berpengaruh terhadap beberapa sektor karena memang sektornya ada di Indonesia. Sehingga apapun yang terjadi pada sebuah negara akan berpengaruh terhadap negara itu. Terutama salah satunya adalah PDB. PDB yang mungkin teman-teman pernah ada yang share di grup tertentu, oh ini PDB Indonesia naik dan segala macamnya, pengaruh terhadap tertentu karena memang PDB itu adalah nilai produksi domestik bruto. Mungkin teman-teman ekonomi udah tahu ya. Jadi ini sekedar istilah aja yang perlu teman-teman tahu. Gitu. Next. Kemudian inflasi. Nah, ini inflasi itu yang harus teman-teman sekedar ketahui secara umum dan bisa diterapkan secara keuangan juga. Ketika teman-teman memilih untuk investasi, menabung, atau mengembangkan dana kalian, usahakan lebih dari tingkat inflasi suatu negara. Untuk data umum, Indonesia itu inflasinya antara 4-5% per tahun. Asumsinya ketika kita punya uang 1 juta sekarang,
tahun depan itu nilainya, value-nya, bukan nominalnya. Nominalnya tetap 1 juta. Tapi katakanlah mungkin kita 1 juta bisa beli beras 100 kilo, misalnya. Tapi mungkin setahun ke depan ketika harganya inflasi sudah naik 5% kemudian, dia hanya bisa beli 95 kilo. Karena sudah ada depresiasi nilai. Gitu. Next. Next lagi. Kemudian, ini sudah dijelaskan. Kemudian soal, next lagi, Mbak. Pending ya. Halo? Di kelompok analisa industri ya, Pak? Analisa industri. Gambarnya di sini belum berubah. Di sini masih inflasi. Di tempat teman-teman yang lain gimana? Ya, ke kelompok analisa industri. Kelompok analisa industri. Oke. Kelompok analisa industri. Berarti tempat saya aja, nggak apa-apa. Next. Nah, analisa industri itu lebih melihat perusahaannya itu sendiri. Kita sudah lihat kan, misalnya sebuah kemarin 7-day trade turun lagi 3,5%. Kemudian efeknya adalah sektor perumahan itu bakal digenjot naik karena KPR murah. Tapi perbankan bisa jadi agak mandek karena orang bakal susah untuk menyimpan dananya di bank. Tapi kemudian akan lari ke ORI 17 dan ORI obligasi dan segala macamnya kayak gitu. Jadi setiap keputusan negara akan mempengaruhi terhadap industrinya. Nah, di sektor industri itu juga ada beberapa value atau penilaian tertentu yang bisa teman-teman perhatikan juga kayak gitu. Jadi ada rasio laba rugi, kemudian ada dividen, struktur modal segala macamnya gitu. Nah, next lagi kelompok analisa industri. Nah, di kondisi seperti ini, apalagi di kondisi corona ini kan kita sudah tahu ada beberapa macam sektor. Mungkin di teman-teman yang sudah belajar teknikal kemarin juga sudah tahu kan ada beberapa tipe-tipe industri yang punya karakter tertentu. Jadi ada yang modelnya growth, ada yang modelnya cyclical, dan ada yang modelnya defensif. Sebentar. Oke. Nah, sebagai contohnya, kalau lihat defensif itu pada apalagi terutama di kondisi corona seperti ini kita akan tahu saham-saham mana yang masih bertahan bahkan nggak gerak sama sekali itu di sektor konsumer seperti Unilever, kemudian ada IJBP itu cukup defensif, turunnya tidak banyak banget ya, walaupun turun tapi nggak banyak banget, tidak seperti Antam yang jatuh dari 8.000 sampai 2.000 dan sekarang naik lagi. Dan kemudian ada yang growth itu justru seperti Sido muncul yang sampai sekarang malah justru berkembang harganya walaupun pelan. Kemudian ada power yang semakin ke sini semakin sedikit semakin kuat. Kemudian cyclical itu yang mungkin lebih tepatnya di sini memang kondisi perekonomian terlalu sensitif kemudian terhadap produknya itu sendiri, komoditas, kemudian pertambangan. PTBA itu baru mulai tanda kutip laku ketika pembelian batu bara semakin naik di akhir Desember sampai dengan Januari karena musim dingin. Musim dingin, sedangkan batu bara sebenarnya adalah salah satu bentuk sumber energi yang paling murah selain listrik atau minyak, gitu. Karena akhirnya green teknologi di mana kelistrikan dan segala macam pun tetap butuh sumber daya energi yang paling mudah diraih dan diproduksi. Karena untuk sumber daya dari sinar matahari mesti butuh infrastruktur yang besar dan segala macamnya. Jadi untuk sementara ini sektor batu bara walaupun siklikal dia masih bisa diandalkan gitu. Kemudian rasio keuangan. Nah, rasio keuangan itu merupakan rasio-rasio yang dibaca dari laporan keuangan. Laporan keuangan yang kita ketahui ada 4 macam. Itu dari per kuartal itu 3 bulan sekali. Januari sampai Maret, terus kemudian April sampai
Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Cuman laporannya selalu mundur ke belakang. Ada beberapa seperti perbankan, terus kemarin ASI juga udah ada rilisnya sebelum Desember, tapi beberapa sektor yang lain juga belum rilis. Deadline-nya adalah tanggal 1 besok. Seharusnya sekarang, tapi kemarin saat Jumat. Harusnya sudah ada beberapa laporan yang masuk, cuman kayaknya masih ada yang molor, memang deadline-nya di bulan Maret. Karena bulan Maret itu sudah masuk kuartal kedua secara laporan keuangan. Nah, laporan keuangan sendiri kita lihat ada beberapa macam. Pertama, ada laporan laba rugi, itu yang secara mendasar kita melihat perusahaan itu untung atau enggak. Kan buat apa kita kalau punya perusahaan, membeli sebuah perusahaan tapi malah rugi terus, gitu kan? Karena uang kita tidak berputar. Kemudian ada neraca. Neraca itu mungkin teman-teman akuntansi juga pernah belajar juga kan, atau kita mungkin waktu SMA juga pernah waktu awal-awal IPS waktu itu mungkin ada ekonomi juga, ada pelajaran tentang neraca di mana di situ dicatat semua nilai aset sebuah perusahaan, hutangnya berapa, modalnya bagaimana, itu neraca. Di situ kita neraca yang bagus adalah imbang, sebisa mungkin imbang atau bahkan lebih besar di bagian debitnya ya kalau nggak salah. Aku saya lupa debit atau kredit. Oke, inputnya lebih banyak gitu. Nah, contohnya di neracanya Asta Internasional, itu salah satu bentuk contoh atau contoh neraca aja. Nggak usah dianalisa lebih dalam, cuman salah satu bentuk neraca kan seperti itu. Teman-teman bisa lihat itu di IDX, itu laporannya resmi. Di bagian perusahaan, kita bisa download laporannya per kuartal atau tahunan. Kuartal keempat itu adalah laporan tahunan. Jadi bukan kuartal ketiga. Kalau kuartal 1 dengan 3 itu per 3 bulan ada Q1, Q2, Q3. Tapi kuartal keempat itu kumulatif dari 1 sampai 4. 1 sampai akhir tahun itu nanti masuk kuartal 4 jadi laporan tahunan. Kayak gitu. Kemudian laporan ekuitas. Nah, laporan ekuitas itu untuk mengetahui setelah semua laba rugi dihitung dan segala macamnya, maka akan dihitung hasilnya, aset dan segala macam. Itu masuk ke laporan ekuitas. Kemudian ada laporan arus kas. Nah, arus kas ini atau bisa dibilang bahasa Inggrisnya cash flow. Nanti akan ada lagi satu metode yang namanya discounted cash flow. Laporan arus kas yang terdiskon. Kita bahas lebih lanjut nanti di belakang, tapi intinya adalah dia membaca pergerakan arus kas sebuah perusahaan itu. Gitu. Bagaimana dia menggerakkan kasnya lebih untuk bayar utang atau untuk mengembangkan aset dan segala macamnya. Gitu. Kemudian catatan atas laporan keuangan. Nah, ini yang sering kali diaudit. Karena bagian laporan keuangan ini yang memang perlu dirinci bagaimana masing-masing dari ekuitas, masing-masing dari aset, neraca dan laba itu yang kemudian direkap keluar masuknya benar atau tidak. Perusahaan TBK memang harus melakukan laporan keuangan itu harus diperiksa oleh pihak ketiga untuk dilakukan audit atau tidak. Gitu. Bila tidak ada yang perlu diaudit, maka laporan keuangan tidak benar. Nah, kalau teman-teman buka di aplikasi OLT masing-masing, itu kan ada bagian fundamental. Di situ kita bisa lihat ringkasan nilai PBV, PER, dan segala macamnya di 6 tahun terakhir. Kalau nggak salah yang tahun ini kita mundur sampai di 2014, nggak bisa mundur ke belakang. Yang bisa akses itu hanya Stockbit yang pro atau yang buka akun di Sinarmas, dia bisa buka laporan sampai 10 tahun ke belakang. Yang itu, metode itu akan digunakan untuk penilaian valuasi menggunakan Graham Method. Harus minimal 10 tahun ke belakang. Nah, ringkasan laporan keuangan itu sebenarnya basis data kumpulan dari laporan keuangan. Itu tapi tetap yang disetorkan ke BI itu sekitar 5 sampai 8 tahun ke belakang, tidak sampai 10 tahun ke belakang. Itu teman-teman bisa download. Bentuknya lebih warna-warni di ringkasan laporan keuangan. Itu sama dalam 1 lembar, karena laporan keuangan itu rata-rata minimal 100 lembar. Summary-nya mungkin bisa sekitar 10-an lembar, tapi ringkasan laporan keuangan itu 1 lembar yang itu men-summarize seluruh laporan keuangan minimal 5-8 tahun ke belakang. Nah, kita bicara soal rasio. Rasio itu ada beberapa macam yang akan dijadikan salah satu dasar untuk menilai valuasi sebuah perusahaan. Inilah yang disebut menstatistikkan atau mengangkakan data lapangan seperti apa dibuat statistik sehingga menjadi angka data valid yang kita olah. Kemudian dari situ bisa ketemu angka-angka untuk menentukan analisa. Analisa rasio keuangan perusahaan itu terdiri dari aset lancar dibagi kewajiban lancar. Kewajiban lancar itu seperti hutang, kemudian ada
pertumbuhan aset segala macam. Kemudian aset turnover itu total aset turnover itu perubahan yang memanfaatkan, misalnya ada perusahaan yang punya tanah, gedung, kemudian dia punya gedung lain yang gedung ini disewakan, itu aset aktivitas dari itu turnover itu perusahaan itu harus dilaporkan dalam berupa aset. Jadi semakin banyak penjualan diolah aset-asetnya, dijual, dibelikan lagi, dijual lagi itu, maka akan semakin bagus rasionya. Nah, kemudian rasio profitabilitas. Bagaimana perusahaan itu mendapatkan keuntungan? Nah, hasil penjualan kotornya itu dibagi dengan laba dan segala macam, nanti akan muncul nilai sebagai net profit margin. Net profit margin itu nanti akan memunculkan nilai seperti earning ratio, kemudian booking value, dan kemudian profit value dan segala macamnya. Nah, kalau kita sering mendengar obligasi, perusahaan pun juga punya obligasi. Nah, obligasi itu termasuk dalam satu kewajiban jangka panjang di sebuah perusahaan. Sebenarnya, daripada pinjam ke bank, perusahaan lebih sering membuat obligasi. Karena bisa diatur bunganya fix dan terpaksanya mundur, bisa dibikin kemunduran. Itulah kenapa ekuitas GIA itu negatif. Karena selalu diundurkan terus untuk obligasinya, sehingga ekuitasnya negatif, karena dianggap ekuitasnya itu dibekukan tanda kutip untuk menjatah pembayaran obligasi yang mundur gitu. Nah, sekarang kita bicara mengenai rasio keuangan perusahaan yang digunakan untuk analisa, yang umum itu adalah 3 poin penting, yaitu price to book value to PBV. Itu book value per share. Nah, book value per share itu adalah nilai suatu saham per lembar sahamnya, itu dihitung dari seluruh kumulatif nilai rugi laba dan segala macamnya dari sebuah saham. Kemudian sebenarnya urutannya agak kebalik sih, karena sebenarnya setelah itu EPS dulu. EPS itu laba bersih. Di laporan keuangan kan kita lihat laba bersihnya berapa, dibagi jumlah saham yang beredar. Nah, setelah ketemu EPS itu baru ketemu rasionya, yang namanya price to earning ratio. Nah, PER itu adalah dari earning per share ini. Jadi per satu lembar saham itu sebenarnya misalnya labanya 100 triliun. Kemudian saham yang beredar ada katakanlah 1 miliar. Berarti per lembar saham itu kita memegang tanda kutip keuntungan perusahaan sebesar Rp1.000. Nah, itu kemudian dirasiokan kembali. Dengan harga yang ada sekarang, misal harga sahamnya 5.000, tapi mempunyai keuntungan 1.000, berarti PER-nya 5. PER-nya 5, angka ketemukannya 5, kayak gitu. Nah, banyak yang salah paham bahwa PER-nya semakin kecil semakin bagus. Belum tentu untuk saat ini terutama, apalagi dengan adanya saya sebutnya divergent ya, keadaan di mana tidak sesuai dengan ekspektasi, entah itu teknikal, entah itu kondisional, terjadi tanda kutip malapetaka atau suatu fenomena dunia yang seluruh dunia berefek kepada ekonomi global, makanya saya sebut divergent, itu akan merubah semua konsep rasio mengenai pendapatan dan segala macamnya. Sehingga sekarang tidak lagi harus melulu dia di bawah 10 atau di bawah 5, tapi kita compare dengan pertumbuhan yang dia ke belakang, dan kemudian compare dengan sektor-sektornya, di mana di sektor itu dia lebih rendah dibanding yang lain atau tidak. Dan itu akan menimbulkan istilah yang disebut undervalue, bukan underprice, atau overvalue atau bukan overprice. Gitu. Nah, dari analisa-analisa itu nanti kita akan di akhir kita akan berbicara bagaimana menghitung valuasi, sekali lagi valuasi sebuah perusahaan. Bagaimana dia sudah cukup bisa untuk ditabung atau sebenarnya cukup ditunggu saja, karena sekali lagi kadang-kadang ada sebuah perusahaan yang nanti kita akan temukan di sebuah analisa kita yang seolah-olah dia overvalue, margin of safety-nya minus, tapi sebenarnya punya potensi untuk berkembang karena sektornya, karena dia pionir di areanya gitu. Kita sebut katakanlah Unilever. Unilever itu mungkin pada waktu dulu dia pionir. Karena waktu itu kita cuma tahu Pepsodent. Sekarang sudah ada Ciptaden, sudah ada Siwak dan segala macamnya. Sehingga dia tidak punya kekuatan untuk bersaing lagi. Sedangkan Indomie itu yang sampai sekarang masih orang taunya Indomie, walaupun sudah ada Wings, sudah ada Sedap, tetap belinya Indomie. Makanya dia tetap menjadi juara di sektornya, walaupun seolah-olah nilainya dia mungkin akan overvalue, tapi dia punya satu kelebihan di mana dia punya kekuatan di sektornya, sehingga dia punya value-nya suatu saat akan mengungguli dari harganya, kayak gitu. Nanti kita akan analisa lebih lanjut mengenai rasio-rasio itu, dan kita akan tahu ketika ketemu di undervalue atau overvalue, kita akan bedah lagi perusahaannya akan seperti apa.
Selanjutnya kita bicara tentang corporate action. Ini yang seringkali teman-teman banyak tanyakan, tapi kurang tahu istilahnya apa, akhirnya malah bingung. Atau kadang-kadang malah ikut FOMO. Oh, yang lain mau ikut ambilan dividen, terus mau beli dividennya, tapi belum tahu bagaimana kita mengambil dividen. Nah, sebenarnya corporate action itu apa aja, ada apa aja sih? Nah, kita bicara mengenai pertama IPO dulu. IPO atau Initial Public Offering. IPO pertama yang saya ikuti yang tidak online itu adalah Mandiri tahun 2013. Itu saya dapat di harga 600-an. Pada waktu itu 600 sudah tinggi loh. 2013 atau 2003 ya? 2013 ya, 2013. Itu base sudah 3.000-4.000 kayaknya. Jadi dalam artian itu masih cukup harga yang tidak murah, tapi juga tidak terlalu mahal. Nah, sekarang untuk mengakses IPO itu kita sudah bisa menggunakan e-IPO dan itu sudah kerjasama dengan banyak sekuritas. Kemarin saya juga sudah coba. Itu salah satu saya capture yang kemarin sudah e-IPO yaitu Unik. Nah, banyak teman-teman yang tanda kutip bahasa Jawanya ngadang atau menjagain IPO pertama kemarin seperti kasusnya bank atau AM Elektrik, WMU gitu kan. Nungguin pada saat rilis pertama di bursa. Padahal kita bisa mengambil sebelum itu. Ya, nah, ini saya sedang coba eksperimen untuk Unik, dia akan polanya seperti apa. Karena tanpa harus menunggu di awal pun kita bisa punya harga dari benar-benar harga dasar pada saat dia booking penawaran pertama kayak gitu. Nah, setelah kita memilih IPO, ini tinggal di market terserah mau kita lihat pertumbuhan dan perusahaannya seperti apa. Walaupun sebenarnya sektor si Unik itu menurut saya pribadi itu termasuk kurang bisa berkembang karena dia bergerak di bidang sewa peralatan tambang. Kembali lagi sektor tambang adalah siklikal. Bisa jadi dia cuma untung 3-6 bulan per tahun. Gitu. Tapi kalau ayam elektrik kemarin, misalnya dia beres, itu bisa tumbuh berkembang, mungkin menyanyi Cepin, mungkin ketika perusahaannya beneran sehat. Gitu. Nah, kemudian setelah IPO ada yang disebut dengan dividen. Nah, dividen ini yang sering teman-teman salah tangkap atau salah momen. Kadang-kadang kan, wah ini dividen itu kita bisa dapat keuntungan sekian persen. Nah, kendalanya adalah ada beberapa teman yang mencoba menjadi dividen hunter dengan konsep bahwa kita bisa hidup dari dividen dengan mengandalkan dividen perusahaan setahun, tiap bulan. Berarti kita minimal punya 12 emiten yang tiap bulan tertentu ada dividennya. Padahal belum tentu. Dividen tahun kemarin belum tentu di tahun ini di bulan yang sama, terutama dengan kondisi COVID seperti ini pasti akan jatuh harganya kadang semua. Cuman dividen itu bisa diandalkan dengan perhitungan seperti ini. Nanti IDX pun juga merilis high dividend 20 emiten yang tahun kemarin, sekali lagi tahun kemarin dividennya cukup tinggi. Nah, jumlah dividen yang tahun sekarang itu diputuskan di RUPS. RUPS nanti ada penjelasan lagi di istilah-istilah itu. Nah, itu rapat umum pemegang saham. Nah, jenis-jenis dividen itu sebenarnya ada banyak. Yang kadang teman-teman cuma lihat di bursa atau di chart ada tulisannya dia itu dividen. Tapi kita kalau sekali lagi untuk analisa fundamental kita bicara soal perusahaannya, ada beberapa istilah di perusahaan yang perlu kita ketahui juga jika memang mau mendalami seperti itu. Terutama adalah mindset-nya. Suatu saat saya menjadi 5% pemilik perusahaan itu seperti Pak Lo Keng Hong, kemudian ada beberapa public figure yang lain yang sekarang jadi kepala BI itu. Ya, kalau misalnya BI kan dia punya banyak 5% di perusahaan-perusahaan itu. Termasuk Tokopedia dan Shopee kan beliaunya juga punya 5% di sana. Nah, 5% itu nanti akan tercatat di bursa. Nah, itu yang harus diketahui. Jadi doanya kita semoga kita semua sama-sama suatu saat menjadi 5% pemilik saham, pemegang saham dari perusahaan yang kita suka. Gitu. Nah, dividen yang umum itu adalah dividen yang cash, di mana kita akan mendapatkan masuk keadaan masing-masing sesuai dengan tanggal dan hasil yang ditentukan. Nah, itu yang kadang kalau kita mau menginvestasikan di situ, mengembangkan di situ, dividennya jangan diambil, dikomponkan lagi, dibelikan lagi saham yang sama, itu nanti akan bertumbuh. Kemudian ada istilahnya property dividend. Dan ini sebenarnya beberapa istilah dividen di belakang ini jarang teman-teman dapatkan jika hanya sekedar trading atau investing dalam jangka pendek atau secara pribadi. Ini adalah istilah dividen yang teman-teman cukup tahu. Tapi kalaupun memang nanti suatu saat semoga rezeki teman-teman bagus dan jadi 5%-nya dari pemilik saham dari emiten yang teman-teman pegang, itu suatu saat akan menemukan ini juga. Ada beberapa dividen yang berupa properti. Bisa jadi mungkin seperti
CTRA atau Demas atau beberapa emiten yang memang bergerak di bidang properti. Tapi ini hanya terjadi biasanya di pemegang saham besar. Mereka tanda kutip bisa meminta dividen berupa holding atau properti yang mereka miliki. Atau ini sebenarnya bisa bilang juga metode tukar guling. Ada beberapa perusahaan yang investasi atau beristilahnya tukar guling dengan emiten tertentu, bekerja sama. Katakanlah misalnya, ini cuma rumor, sekali lagi ini cuma rumor. Samsung bekerja sama dengan Demas untuk membuat pabrik yang nanti katanya akan menjadi pabrik mobil elektrik di Indonesia, perakitan mobil elektrik di Indonesia. Untuk sementara kan saat ini Kona dan Ioniq masih diimpor. Ada beberapa assembly di Tangerang tapi belum full. Nah, ada rumor bahwa mereka akan menggunakan metode seperti ini. Jadi Samsung akan membeli beberapa saham dari Demas. Kemudian lahan itu akan digunakan Samsung juga untuk membangun pabrik. Dividennya adalah semakin menjadi properti. Jadi pada satu titik itu akan menjadi punya Samsung, bukan lagi sewa menyewa seperti itu. Itu konsep juga yang dikembangkan oleh pemerintah menggunakan sovereign wealth fund konsepnya, tapi prakteknya akan berbeda. Nah, kemudian ada lagi yang namanya stock dividend. Stock dividend itu biasanya juga bentuk nego tertentu di mana pemegang saham pengen sahamnya makin banyak. Jadi dia enggak mau dividen berupa cash tunai, tapi dibelikan, dirubah langsung menjadi stok di jumlah stoknya dia sendiri. Kita bisa menerapkan ini juga untuk investor skala kecil dengan ketika dividen cash-nya masuk, kalau cair, masuk ke rekening, langsung dibelikan stok lagi. Itu juga sama dengan stok dividen walaupun 2 langkah, bukan 1 langkah. Kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah scrip dividen. Itu juga sangat jarang diberikan. Ini biasanya underlining atau perjanjian tertentu antar perusahaan. Jadi, ini mungkin bisa dibilang take over atau liabilitas dalam laporan keuangan yang di mana hutang tapi ditukar menjadi saham, seperti itu, saham atau dividen. Jadi dividennya berupa hutang jangka pendek yang dirubah, dikonvert begitu. Itu biasanya perjanjian di beberapa perusahaan yang memang dia investasi ke perusahaan yang lain. Jadi tidak umum, tapi teman-teman cukup tahu saja. Nah, kemudian liquidating dividend ini yang sebenarnya jika sampai itu terjadi, perusahaan itu perlu diawasi. Karena ketika dia menggunakan liquidating dividend, berarti kan dia sudah terpaksa mengambil modal perusahaan untuk dibagikan ke dividen. Di-convert menjadi, jadi kan sudah berhutang ini perusahaan. Nah, konsep-konsep ini juga sebenarnya yang dari awal teman-teman harus menjadikan dasar dalam investasi, skala kecil sekalipun, ambillah profitnya, jangan ambil modalnya. Makanya yang namanya stop loss itu adalah mengamankan modal, bukan mengurangi kerugian, tapi juga mengamankan modal. Nah, ada yang bilang pengen ATM harian. Nah, kalau ATM harian itu juga bukan kemudian ketika kita profit langsung diambil juga. Tapi sekali lagi balik ke halaman depan tadi mengenai struktur anak tangga investasi. Jangan semua hasil dari keuntungan investasi itu kita ambil, tapi kita putar lagi, kita kompon lagi. Sehingga kita bisa mengambil sebagian kecil dari keuntungan kita untuk per hari. Nah, ini yang harus kita lebih tertib. Kadang ada yang mengatakan lebih enak jadi pegawai, bayarannya bulanan, segala macam. Tapi ada yang pengen, wah enak pengusaha, sekali dapat uangnya besar. Nah, itu tetap kembali ke manajemen keuangan teman-teman masing-masing. Gaji bulanan kalau tiap bulan habis juga percuma. Tapi kalau kita punya uang, katakanlah sekali dapat uang 10 juta, tapi kita bisa memanagenya dengan baik, itu bisa bertahan selama setahun lebih lama, setahun dan itu bahkan lebih lama dari orang yang bayarnya 5 juta per bulan. Karena dia sekali gajian langsung habis, ya gitu. Itu soal mindset aja, nanti kita akan bahas lebih lanjut, perbincangan secara santainya. Nah, kemudian ini selanjutnya adalah salah satu bentuk aksi korporasi yang teman-teman pernah bahas, dan sekarang baru rame, yaitu adalah right issue, atau hak memesan efek terlebih dahulu. Nah, right issue itu mirip dengan stock split. Tapi ada beberapa trik dan beberapa kondisi entah kenapa perusahaan memilih A atau memilih B. Itu kebijakan masing-masing perusahaan. Tujuan utamanya tetap adalah meningkatkan modal. Ketika right issue itu adalah menambah jumlah saham yang beredar. Sama-sama stock split pun juga menambah jumlah saham yang beredar. Cuman right issue itu ada trik di mana pemegang saham yang lama itu diberikan hak untuk membeli lagi sahamnya dengan harga tertentu yang lebih murah. Nanti
OLT nanti akan ada misalnya Antam R, itu berarti dia mau right issue. Yang terakhir kayaknya kemarin BYP ya, walaupun BPYP tapi suspend akhirnya. BPYP mau right issue dan bukan konyol sih. Yang perlu, yang bukan, kalau saya sendiri, saya pribadi saya curiga, bukan curiga. Saya awasi, itu adalah bank, kode emitennya bank yang baru berapa bulan IPO sudah mau right issue. Ada apa di situ? Gitu kan. Karena right issue itu kan berarti menambah jumlah saham yang beredar. Nah, kalau ada beberapa pemilih saham yang tidak mengambil isunya, tidak mengambil right-nya ini, memilih untuk tidak membeli right isunya dan menambahkan jumlah sahamnya dia ke depan, maka sahamnya akan terdilusi. Contoh, misalnya saya memegang 1.000 saham, 1.000 lembar saham dari 1 juta lembar saham. Tapi akan diadakan right issue dengan menambah 50%-nya, jadi 1.500.000 lembar saham. Nah, pada saat sekarang sini, dengan saya mempunyai 1.000 lembar saham, itu kan berarti saya punya 0,01 1/1000 dari saham yang dipunya. Tapi ketika dia kemudian membuat right issue, berarti kan saham yang saya punya itu akan berkurang. Tetap jumlahnya 1.000, tapi rasionya menjadi terdilusi karena total jumlah sahamnya itu menjadi 1.500.000. Itu nanti totalnya juga akan mempengaruhi di jumlah EPS-nya karena jumlah saham yang beredar akan berkurang. Itu efeknya juga akan terhadap harganya juga akan berubah, dampak jangka panjangnya akan seperti itu. Berbeda dengan stock split yang pada saat itu juga harga dipotong, pada saat itu juga chartnya akan berubah seperti yang terjadi pada Hoki, terjadi pada Unilever, terjadi pada Cepin, segala macam, ada stock split 1:5 segala macam, di chart pun akan langsung berubah, tapi right issue itu akan lebih banyak goncangan di harganya, karena jumlah yang dirubah adalah jumlah sahamnya. Sedangkan stock split itu harganya. Jadi akan lebih volatil. Kalau teman-teman bisa memanfaatkan peluang ini, di right issue mungkin akan cukup punya banyak profit di situ. Tujuannya jelas kan untuk right issue itu untuk menambah modal perusahaan. Tapi ada beberapa modalnya itu terserah, bisa jadi ekspansi, bisa kadang untuk bayar hutang. Nah, kita tinggal tunggu nanti si Gia yang hutangnya banyak itu dia mau stock split, kayaknya nggak mungkin kalau stock split, udah terlalu murah. Atau mau right issue. Tapi ada beberapa perusahaan yang seperti itu yang teman cukup tahu informasinya dan akan bisa diterapkan trading masing-masing mau seperti apa gitu. Sama seperti dividen tadi, ada yang namanya dividen trap kan. Jadi seminggu sebelum dividen atau setelah RUPS diumumkan ada dividen, harga pasti akan naik karena orang berbondong-bondong untuk membeli saham tersebut supaya mendapatkan dividennya. Karena kalau kita bisa bilang right issue pun seperti itu. Orang akan berbondong-bondong membeli sahamnya supaya bisa mendapatkan saham lebih murah dengan membeli right issue-nya gitu. Karena ketika sudah punya sahamnya kita akan mendapatkan right-nya, kita mendapatkan haknya untuk membeli saham lebih dengan cara yang murah kayak gitu. Itu juga ada istilahnya, mungkin kalau pakai istilah dividen juga bisa dibilang right issue trap, tapi sebenarnya bukan trap sih, lebih ke volatilnya gitu. Nah, kemudian ada yang namanya waran. Nah, bukan uniknya sih. Yang terjadi adalah waran itu beberapa emiten sengaja membuat waran jangka sangat panjang. Karena waran itu bisa sampai dengan 10 tahun kadaluarsanya. Tapi ada yang cuma 3 bulan atau 6 bulan. Waran itu dikeluarkan sejak pertama. Sejak pertama dikeluarkan tanda kutip seperti saham bonus atau hak untuk mempunyai saham tambahan bagi orang-orang yang sudah memegang sahamnya dari awal IPO. Kemarin ada beberapa emiten yang menawarkan IPO sekaligus mendapatkan warrant-nya atau saham bonusnya. Gitu. Nah, warrant ini bisa diperdagangkan di OLT juga, di pasar bursa juga dengan harga yang sangat volatil dan tidak ada auto reject bawahnya. Bisa suatu ketika paling bawah adalah 0 dan paling atas adalah seharga sahamnya itu sendiri. Jadi itu butuh analisa yang lebih, butuh ketelitian dan kejelian, dan butuh tanda kutip insting yang bagus ketika memang mau trading di waran. Dan waran itu tidak disarankan untuk di hold, karena harganya pasti akan fluktuatif dan dia ada masa kadaluarsanya. Nah, ini saya ambil contoh dari OLT Mirai. Di Mirai itu kita bisa cek di situ ada corporate action warrant. Di situ kita nanti teman-teman kalau ada filenya PDF-nya nanti saya share juga. Atau teman-teman yang punya Mirai bisa cek juga. Di situ ada warrant yang sampai dimaksimalkan 10 tahun. Secara strategi bisnis, ini adalah salah satu
strategi si perusahaan untuk mendapatkan dana lebih selain dari IPO, selain dari sahamnya, tapi di warrant-nya itu sendiri diperdagangkan sehingga mereka bisa mendapatkan tentang di situ. Dan warrant pun ada bandarnya. Walaupun sekali lagi bandar itu dengan segala macam analisanya pasti kita punya konsepnya masing-masing. Tapi tetap ada big player-nya di situ. Kemudian ada ya istilahnya private placement. Nah, private placement itu dulu pernah terjadi, kalau nggak salah dulu zamannya Danone dan Aqua. Jadi beberapa perusahaan yang kemudian ini sebenarnya arahnya lebih ke pasar nego arahnya, tapi mungkin kemudian kebijakan di beberapa perusahaan yang mereka kemudian mempunyai negosiasi untuk misalnya si perusahaan punya hutang dengan perusahaan lain atau ada perjanjian yang mungkin wan prestasi segala macamnya, kemudian mereka akan melakukan private placement, gitulah. Jadi bisa tukar dengan saham, bisa tukar dengan aset dan segala macamnya. Itu segera diselah aja. Kalau mungkin suatu saat teman-teman baca berita itu di media massa atau kadang kan ada waktu kita bisa buka emiten di OLT itu kadang ada kodenya E atau kadang ada yang warning dan segala macam, itu kadang ada newsnya juga di OLT kemudian. Nah, setelah private placement ada yang namanya saham bonus, yang ini sama seperti warrant, tapi jelas dia spesifik ke sahamnya. Ada beberapa perusahaan yang ketika di IPO dia langsung memberi bonus dalam jangka waktu tertentu, dia akan si pemilik saham ketika dia menahan sahamnya dalam jumlah tertentu akan ditambahkan di equity-nya si pemegang saham gitu. Nah, setelah itu ada istilahnya namanya stock split. Ya, stock split itu seperti kita sebut tadi, stock split itu sama dengan hampir konsepnya sama dengan right issue, tapi dia sebenarnya lebih simpel, lebih mudah dipahami dan lebih gampang prakteknya. Kita cukup membeli sahamnya, besoknya udah jadi tambah banyak, ya gitu. Udah sesimpel itu. Nggak usah harus nunggu right-nya, harus rembukan tebus segala macam. Jadi tunggu-tunggu seperti kemarin hoki, dari modal 5 lot bisa jadi 20 lot, segala macam. Waktu itu Cepin juga 1/5, jadi kalau beli 1 jadi 5, beli 5 jadi 25, segala macam. Kemudian ada lagi yang namanya stock split, itu sebenarnya atau bisa dibilang dengan split down. Tapi jarang, lebih banyak disebut stock split. Kemudian ada yang namanya reverse stock split atau split up. Itu yang justru digabungkan. Itu jarang, prakteknya jarang. Ada, tapi saya pernah baca datanya, tapi saya lupa, tadi belum siap ini materi. Reverse stock split itu justru sahamnya digabungin lagi. Dari yang sekarang katakanlah ada 1 juta lembar saham, dikecilkan lagi menjadi 1/2, jadi 500.000 lembar saham. Tujuannya jelas akan menaikkan harga, tapi itu efeknya sangat negatif, sehingga kemudian banyak orang yang ketika harganya naik buru-buru jual, akhirnya bakal ARB sampai masuk ke level saham gocap kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu yang sering teman-teman dapat undangan di email adalah namanya RUPS. Kemarin ada, kalau Pak nggak salah Pak Iwan atau siapa ya yang pernah datang di RUPS-nya Unilever. Saya lupa, itu di awal-awal grup sebelum ada kelas. Oh, saya Pak Sunu. Pak siapa? Ari Pak. Pak Ari ya. Nah, RUPS itu 1 lot pun kita bisa datang RUPS. Dan saya masih punya, saya bukan pom-pom, tapi saya masih punya saham Garuda, Gia, dan saya nggak sebutkan angkanya, karena memang saya suka. Jadi kalau RUPS kan ke bandara, sambil godain pramugarinya. Jadi nggak masalah. Jadi RUPS itu rapat umum saham. Kalau memang teman-teman nanti suatu saat punya rezeki lebih dan menjadi 5% dari pemilik saham, makanya RUPS itu perlu diperhatikan, karena nanti itu banyak keputusan-keputusan yang bisa kita perhatikan, terutama mengenai dividen, mengenai stock split itu juga dibahas di RUPS. Ketika kita punya keputusan di suatu saham, misalnya kita mau stock splitnya nggak disetujui, bisa juga. Dan itu nanti ada beberapa pemegang saham yang tanda kutip memanfaatkan itu. Jadi ketika ada pemungutan suara di RUPS dan tidak quorum, pasti akan ada lobby-lobby di bawah supaya keputusan perusahaan disetujui. Itu ada uang pelicinnya tanda kutip. Nah, itu yang masih aja ada orang yang ambil kesempatan di situ.
Kemudian setelah itu ada yang namanya merger. Kita udah tahu BSI adalah merger dari 4 bank syariah di negeri ini yang nasional, BUMN. Kemudian ada isu merger dari Indosat dan TRI, dan kemudian merger-merger yang lain lah. Ya, merger itu jelas secara konstruksi perusahaan adalah menggabungkan 2 perusahaan menjadi satu entitas baru, seperti bank-bank syariah menjadi BSI, atau nggak tahu nanti Indosat jadi merger atau enggak. Karena kan itu merger karena gara-gara Indosat kalah lelang walaupun lelangnya dibatalkan gitu. Itu adalah isu yang untuk teman-teman fundamental itu perlu diperhatikan. Kalau untuk teman-teman teknikal adalah sebuah bumbu untuk menjadi momen. Kemudian akuisisi. Nah, akuisisi buat mbak-mbak atau mami-mami muda yang pernah nonton startup pasti tahu kan akuisisinya perusahaannya yang kemudian dia diambil oleh Tusto dan semua hak patennya diambil ke sana. Akuisisi adalah perusahaan kecil yang kemudian dibeli oleh perusahaan gede, dan perusahaan survivornya, perusahaan pengakuisisinya adalah pemilik semua paten dari perusahaan yang kecil itu, kayak gitu. Itu juga akan berpengaruh terhadap valuasi sebuah perusahaan, bagaimana perusahaan itu akan meningkat atau enggak. Gitu. Kemudian ada tender offer. Nah, tender offer itu biasanya sebenarnya di SWF ini ada beberapa tender offer yang mungkin akan di-list tapi tidak terbuka banget. Jadi ada beberapa proses penawaran saham yang ditawarkan kepada investor, ke pasar nego atau kemudian secara tertulis kepada beberapa investor, tender mau membeli saham perusahaan itu berapa besar. Gitu. Itu sekedar tahu. SWF itu, ada Bu Sasria. SWF itu Sovereign Wealth Fund. Kita akan bahas lebih lanjut nanti. Karena sebenarnya konsepnya ada banyak banget Sovereign Wealth Fund. Di versi Arab, kita bahas sebentar ya. Di versi Arab, Sovereign Wealth Fund itu adalah memanfaatkan kemampuan yang ada di Arab Saudi seperti minyak, bahkan haji, menjadi kekayaan negara itu sendiri. Bagaimana mereka mengemas kekayaan mereka untuk menjadi pendapatan di negara itu. Tapi untuk Indonesia, Sovereign Wealth Fund digunakan sebagai salah satu metode untuk memanggil atau mengundang investor luar dengan metode tidak berupa dana, tapi berupa saham. Ketika suatu investor itu masuk menjadi ngambil salah satu proyek pembangunan negara, mereka diberikan saham dari si penyelenggara itu. Bisa jadi nanti Wika kemudian dikerjasamakan, sebagian saham Wika akan dibeli oleh si investor seperti itu. Atau kemarin sudah sempat dibahas di grup soal ijol-ijolan, tukar-tukaran aset atau tukar-tukaran modal. Jadi WSBP itu kan beton ya. Nah, betonnya itu nanti buat bangun tol sama Wika itu tukar-tukaran kayak gitu. Jadi akhirnya asetnya yang dijadikan modal untuk kekayaan negara sovereign kayak gitu. Nah, kemudian kita akan bahas selanjutnya kapan-kapan kalau misalnya lebih mendalam. Karena itu lebih ke masalah isu dan bagaimana dia berpengaruh terhadap emiten-emiten yang mendapatkan tanda kutip jatah dari SWF gitu. Kemudian kita bicara tentang metode valuasinya. Berarti ternyata 69 halaman nggak 2 jam ya. Cukup cepat ini. Udah mau habis. Oke, metode valuasi ini ada 8 macam. Saya sudah pernah coba semuanya dan pusing semuanya. Yang tak pakai tetap akhirnya adalah yang paling simpel. Karena buat apa kita pusing-pusing? Karena ujung-ujungnya adalah kita akan sekali lagi untuk fundamental, kita akan memilih perusahaan yang membuat kita nyaman dan kita yakin dia akan bertumbuh. Jadi kalau terlalu banyak kalkulasi, akan malah mempersulit diri sendiri. Gitu. Karena sekali lagi, fundamental itu menilai pertumbuhan sebuah perusahaan, valuasinya seperti apa. Jadi kita akan punya harapan yang besar terhadap perusahaan seperti itu. Kalau kita terlalu berkutat kepada value-value atau angka-angka dengan metode yang rumit, akhirnya kita akan kehilangan harapan pertumbuhan itu. Harapan atas pertumbuhan perusahaan itu. Oke. Jadi secara praktis saya akan menjabarkan 3 metode yang saya gunakan. Yang pertama adalah metode PER atau Price to Earning Ratio. Ya, kita bahas di awal tadi, di mana kita melihat laba perusahaan itu, kemudian kita bandingkan dengan rasionya, di mana PER itu, rasio perusahaan itu, dalam taraf tertentu, tingkatan tertentu akan lebih murah dibanding dengan yang lain, dan akan bertumbuh di beberapa periode tertentu. Gitu.
Nah, saya ambil contoh di sini kemarin, tadi saya sudah sempat share beberapa teman request mau minta apa gitu kan. Sekali lagi ini evaluasi secara fundamental berdasarkan data yang valid seperti yang saya bilang di depan tadi, tapi tidak selalu 100% tepat. Nah, contoh yang ada di sini metode PAIR yang saya gunakan untuk Antam. Jelas di situ secara metode evaluasi PAIR, dia sudah sangat over value. Dari min-nya, dari min rata-rata nilai PAIR dia bertumbuh selama 10 tahun, sudah sangat terlalu mahal. Gitu. Nah, itu juga secara rasio dia menentukan harga wajarnya. Harga wajar sebuah perusahaan itu berdasarkan rasio yang sudah ditentukan. Tapi itu bukan patokan. Dalam artian tidak harus kita menentukan di situ, karena bisa jadi ketika dengan sentimen yang bagus, dengan pertumbuhan perusahaan yang bagus, earning-nya akan meningkat sehingga PAIR-nya pun akan berubah. Kayak gitu. Jadi karena dia masih berpatokan pada si price itu sendiri. Kemudian contoh yang kedua si Telkom. Telkom itu data terakhir ambil di kuartal ketiga, karena Telkom agak kurang tertib, ini laporannya belum sampai di kuartal keempat. Telkom sudah masih bisa dibilang cukup diskon. Ke anjlok terbesar kemarin waktu Corona ya, semuanya turun. Tapi sekarang dia masih cukup bisa bertahan, walaupun sebenarnya dia lagging. Dan itu masih ada kesempatan untuk teman-teman bisa masuk ke sana. Kalaupun memilih ke sana. Sekali lagi ini bukan pom-pom, ini hanya salah satu bentuk analisa. Karena metode ini pun ketika dicoba di ekuitas yang sama dengan metode yang berbeda, hasilnya akan berbeda. Tadi nanti akan ada satu emiten yang tak pakai dengan dua metode, hasilnya akan berbeda. Kemudian selanjutnya adalah metode price to book value. Nah, book value itu kan seperti saya bahas tadi adalah nilai total sebuah perusahaan itu value-nya seperti apa, kemudian dibandingkan dengan harganya. Nah, price to book value itu sebenarnya untuk saat ini yang paling relevan, bukan ya istilahnya relevan, itu untuk menilai pertumbuhan sektor perbankan. Karena kalau kita bandingkan dengan PAIR-nya akan ratusan. Karena harganya sudah seperti itu, sedangkan labanya juga bisa dibilang terlalu fluktuatif karena untuk bank itu yang dinilai banyak faktor, termasuk non-performing loan, termasuk growth loan-nya, kemudian dana kas cadangan yang ada, kemudian peredaran segala macam ribet. Intinya kalau untuk PBV, patokannya dia akan lebih relevan untuk menilai emiten perbankan. Patokannya adalah PBV-nya. Nah, metode itu saya juga coba tadi untuk emiten di emiten Excel. Saya coba untuk Excel itu punya datanya di kuartal keempat udah agak tertib. Dia masih cukup diskon secara valuasi. Nah, nanti kita akan coba praktek dikit-dikit buat teman-teman bisa, ini saya menggunakan sumber data dari Stockbit. Teman-teman bisa mulai nyicil install Stockbit aplikasinya, bisa register di situ juga menggunakan akun trial. Oke, kemudian di price to book value itu untuk di Excel, kita punya kondisi yang masih diskon, tapi tetap sebaiknya dianalisa lebih lanjut secara teknikalnya. Tapi untuk jangka panjang, dia masih berpotensi untuk bisa kembali atau melebihi value yang ada sekarang. Nah, kemudian selanjutnya ada PTBA, tadi titipan Bu Ika kalau nggak salah ya. PTBA masih cukup under value. Karena sekali lagi dia juga sektor siklikal, jadi punya banyak faktor yang mempengaruhi di situ. Tapi dia masih bisa berkembang karena sekali lagi seperti di awal bahwa batu bara itu salah satu sumber energi termurah saat ini yang paling mudah diakses dibanding energi matahari, dibanding nuklir, dibanding uap dan segala macamnya. Nah, saya tahu di sementara bahwa gini, metode analisa fundamental itu lebih untuk menilai suatu valuasi perusahaan dan untuk investasi jangka panjang. Dalam artian, seperti kalau di teknikal itu adalah metode apa kemarin namanya ya, yang follow the trend. Jadi tidak akan TP kalau trennya belum balik. Metode yang sama digunakan untuk investasi menggunakan analisa fundamental adalah tidak akan TP kalau value-nya belum tercapai. Seperti itu konsepnya. Tapi ada beberapa sentimen pribadi yang mau value berapapun saya pegang perusahaannya karena memang saya suka, kayak gitu. Itu nggak masalah. Itu
itu lebih subjektif ke teman-teman masing-masing. Nah, ada banyak pertanyaan adalah bagaimana memilih sebuah perusahaan yang bagus yang jangka panjang. Nah, pertanyaan dibalik. Berapa lama Anda akan berinvestasi? Nah, di Graham Formula nanti akan saya bahas. Graham Formula menilai 10 tahun ke belakang. Karena itu nilai valid dari sebuah perusahaan di mana dia akan bertumbuh minimal 10 tahun ke depan. Nah, metode PBV dan PER yang saya cantumkan di atas itu saya contoh menggunakan pertumbuhan 5 tahun. Di aplikasi memang bisanya segitu. Tapi itu dalam artian di 5 tahun belakang perusahaan itu akan survive, berarti ke depan minimal 5 tahun ke depan dia juga akan survive. Ketika tidak ada force majeure dan segala macamnya. Tapi data 5 tahun ke belakang itu cukup merepresentasikan bahwa perusahaan ini bisa survive di 5 tahun belakang. Jadi dengan segala macam manuver yang diberi ke perusahaan itu bisa minimal 5 tahun ke depan untuk survive. Itu sedikit menjawab dan mencoba membantu menjadi pertimbangan teman-teman untuk menjawab pertanyaan perusahaan apa yang bisa dibagus untuk jangka panjang. Pertanyaan adalah sepanjang apa Anda akan investasi. Itu direncanakan dari awal bagaimana menentukan pola-pola investasi seperti apa. 5-10 tahun ke depan, dan mau seberapa resikonya, bisa ada obligasi, bisa ada reksadana, atau bisa di saham. Kita lihat pertumbuhannya seperti apa. Kalau perusahaan ini 10 tahun ke belakang masih bagus, bisa juga kita taruh di saham yang berharapan 10 tahun ke depan dia akan tetap bisa tumbuh. Jika tidak ada kondisi divergen seperti pandemi dan segala macamnya. Nah, secara Graham Formula sebenarnya agak panjang, tapi saya singkat di sini bahwa sebenarnya sebelum ini ada rumusnya lagi, tapi kemudian dia modifikasi karena pertumbuhan zaman dan ekonomi. Nah, dasarnya adalah nilai intrinsik. Nilai intrinsik itu adalah value dari perusahaan itu sendiri, yang nanti hasilnya akan jadi under value atau per value. Nah, rumus itu sudah berubah, dulu ada awalnya, dan ini rumus baru ini punya 2 komponen tambahan, karena sekali lagi analisa fundamental juga memandang atau bahasa Inggrisnya factoring atau mengambil faktor dari ekonomi negara dan kondisi sektoral segala macam. Nah, ekonomi negaranya adalah bagaimana tingkat inflasi dan bagaimana pertumbuhan risk free rate atau investasi bebas risiko atau kita bisa bilang obligasi yang dijamin negara atau obligasi negara. Kemudian obligasi perusahaan itu obligasi yang ada risknya, tapi tingkat di perusahaan-perusahaan besar di tingkat level A itu yield untuk obligasi perusahaan itu bisa teman-teman dapatkan kalau berinvestasi di reksadana. Jadi gini, ada reksadana pendapatan tetap kan, reksadana pendapatan tetap itu reksadana yang dimasukkan ke obligasi-obligasi. Nah, reksadana ini masuk ke obligasi perusahaan. Obligasi perusahaan yang kita bahas di awal tadi tentang salah satu bentuk dividen dan segala macamnya, bahwa perusahaan lebih memilih membuat obligasi daripada pinjam di bank karena hutangnya lebih terkontrol dan bisa ngemplang daripada di bank kayak gitu kan. Kasarannya perusahaan itu nggak bisa balik, obligasi masih punya banyak strategi untuk bisa melunasi. Nah, obligasi perusahaan itu dikemas, diprodukkan dalam sebuah reksadana. Tapi kalau obligasi negara, ORI 17, ESPN dan segala macam, ORI 19 terakhir kemarin rilis, itu benar-benar risk free yang itu punya karakter di mana uang kita dikelola negara dan itu dijamin oleh negara. Nah, dari rumus dasar itu kita harus sesuaikan juga dengan kondisi yang ada di Indonesia, gitu kan. Nah, faktor tertentu pertama adalah sebelum di aplikasi Indonesia, kita situasi pasar Indonesia itu yang kita tentukan adalah earning per share-nya. Itu ada normalisasi. Normalisasi earning per share itu adalah dinilai dari data tahunan. Makanya kalau kita menggunakan metode Graham Formula, kita tidak bisa mengambil data kuartal, tapi data setahun yang lalu, karena laporan kuartal tahunan. Sebenarnya nggak melulu setahun yang lalu, bisa tahun ini atau tahun 2020, cuman saya anggap 2020 itu bias, karena semuanya kondisinya divergen, ekonomi kolaps, dan segala macamnya. Jadi saya untuk contoh di sini saya menggunakan data 2019. Sangat tidak valid juga dengan kondisi yang sekarang, tapi ini hanya sebagai materi bahwa nanti suatu saat ketika ekonomi normal, teman-teman bisa menggunakan data valid di per tahun, data annual tahunan. Jadi laporan kumpulan tahunan, gitu. Kemudian ada yang konstanta di rumus atas tadi kan ada konstanta 8,5 dikalikan 2G dikalikan 4,4 gitu kan. Nah, konstanta itu adalah nilai ini sudah rumusan sih ya. Jadi kalau dijelaskan agak panjang, tapi intinya konstanta itu adalah nilai pertumbuhan pasar sebuah negara dari kumulatif antara pertumbuhan aset dan kemudian yield dan segala macamnya untuk Amerika karena Graham Formula
Graham itu berasal dari Amerika. Oh ya, Graham itu gurunya Warren Buffett ya. Dia menggunakan konstanta 8,5 karena Amerika sudah bertumbuh. Tapi karena Indonesia baru bertumbuh, kesepakatan di beberapa metode analisa akhirnya sepakat di angka konstanta 7. Kemudian 2G dari rumus di atas itu ada tingkat pertumbuhan nilai intrinsik pasar di satu negara itu. Dan sekali lagi karena itu adalah angka dari Amerika, maka untuk konstantanya di Indonesia pun akan disesuaikan ya gitu. Jadi perubahan menjadi 1G atau satu faktor gitu. Dengan pertumbuhan di sektor yang dinilai adalah masing-masing pertumbuhan maksimal 15%. Nah. Kemudian konstanta 4,4 ini yang kemudian difaktorkan menjadi nilai yield obligasi yang ada di negara. Data itu kita bisa ambil dari iba.co.id, teman-teman bisa akses situsnya di situ. Di situ ada data mengenai tingkat suku bunga 10 tahun ke depan, obligasi negara dan obligasi perusahaan. Nah, nanti bisa akses sendiri, tapi bentuk chartnya, bentuk yieldnya seperti itu. Salah satu diagram dari ini yield apa ya bahasa Indonesianya ya? Suku bunga atau keuntungan atau profit yang diberikan negara ketika kita membeli obligasinya. Rata-rata sampai dengan data 2026 Februari kemarin, untuk year 10, kita ngambilnya year 10 karena yang paling stabil adalah obligasi 10 tahun, itu 8,2, angkanya agak kecil sih, nanti teman-teman bisa lihat sendiri di situ. 8,2 untuk yield 10 tahun, untuk negara. Dan kemudian obligasi yang tipe A untuk korporasi, itu juga di rata-rata sekitar 8,1 garisnya. Ya, 8,2, 8,1. Oh, bukan. Kalau yang pemerintah Indonesia itu 6,7. 10 tahun, 10 year itu 6,7, 6,74. Yang korporasi yang 8,2. Dari situ akhirnya rumus pasar untuk Indonesia, nilai intrinsiknya adalah EPS dikalikan 7 konstantanya, kemudian dikalikan 1G, dan kemudian dikalikan 7,4, dikalikan Y. Gitu. 7,4 itu sebenarnya adalah contoh untuk yang pasar 10 tahun, tapi itu nanti akan saya rubah menjadi 10 tahun 6,7 kalau nggak salah. Nah, ini salah satu contoh tadi titipannya Mas Irul ya, Java. Java itu, Iya, Pak. di sini Java itu ya semua bukan Java, semuanya itu harus menggunakan EPS yearly. Tapi tetap saya faktorkan ke 2019 karena 2020 masih belum valid gitu. Karena divergen. Dihitungnya ada di sini ada yang istilahnya CAGR yang kemarin saya tanyakan. Sebentar saya minum dulu. Garing tenggorokannya. CAGR itu adalah kompon annual growth. Jadi ini sebenarnya bukan istilah saham secara khusus ya. Tapi ini bisa digunakan di investasi teman-teman semua. Bagaimana teman-teman semua itu bisa mengkompon atau melipat gandakan investasi semua teman-teman secara bertumbuh. Makanya sebaiknya journaling itu perlu. Journaling investasi kita udah beli berapa lot, kita investasi apa aja. Itu perlu supaya kita bisa tahu pertumbuhan itu seperti apa. Perhitungan CAGR itu kita terapkan pada pertumbuhan EPS. Karena kembali lagi EPS itu kan earning per share. Berapa laba yang diberikan perusahaan, bertumbuh atau tidak. Kan? Nah, untuk Java kita ambil 10 tahun ke belakang, tapi berhubung data yang saya ambil ada 2019, jadi mau nggak mau balik ke 2009. Data ini sementara hanya bisa diakses melalui Stockbit untuk yang pro. Sebenarnya kalau sekedar untuk coba itu bisa menggunakan trial, setelah sebulan ganti akun nggak masalah. Itu kita bisa flashback sampai 10 tahun ke belakang. Bahkan bisa sampai 12 tahun, 15 tahun. Data itu akan kita input di EPS di tahun 2019 dan kemudian EPS tahun 2009, kemudian memfaktorkan pertumbuhannya. Cuman kondisi khusus untuk Java dan Cepin nanti dia ada stock split. Sehingga rumus ini juga harus diterapkan bahwa stock split nanti
data yang mau kita ambil, karena kalau nggak salah Java itu stock split-nya 2007. Jadi di 2009, ya benar, di 2009 itu EPS-nya harus dibagi dengan 5, karena hasilnya EPS-nya dia itu sekitar 400-an ya gitu. Jadi nanti akan minus, nggak ketemu hasilnya. Kemudian ada lagi dari Cepin juga ada stock split-nya. Bagaimana cara kita perkiraan? Tidak bisa. Perkiraan itu finansial nggak bisa perkiraan. Tapi gini, itu ada yang namanya annualize. Annualize itu kita ambil rata-rata. Jadi kalau misalnya Q1, Q2, Q3 itu misalnya Q1 kita annualize-nya setahun ke depan ya tinggal dikalikan 4. Kalau Q3 berarti tinggal ditambahkan 1,5 kali sampai dia menjadi 4 kayak gitu. Jadi itu annualize itu proyeksi faktor pengali, tapi itu perkiraan dan tidak valid. Nah, kalau saya menghindari data yang annualize, ya annualize itu kuartal yang berjalan atau pembulatan sampai dengan tahun ke depan, sampai supaya setahun. Karena laporannya nggak keluar. Jadi saya menghindari memvaluasi perusahaan yang laporan tahunan nggak keluar. Kalau dia annualize, saya cari yang sudah lengkap kayak gitu. Kemudian, nanti akan saya share untuk rumus Excel-nya, teman-teman bisa praktek sendiri untuk pembagiannya. Nah, sekarang bisa sesi tanya jawab. Silakan untuk teman-teman yang mau bertanya. Iya, sudah 69 Mas. Nggak kerasa ya, belum 2 jam ini. Jadi memang terlalu banyak. Terlalu sedikit. Yang lama kan nanti diskusinya, Mas Irul. Iya, Pak. Jadi kan ya saya mau tanya yang masalah reg issue. Kemarin teman saya itu ada yang masuk ke apa ya? GIA bukannya reg issue ya, Pak? Gimana? Kayak katakanlah ada emiten itu namanya. Kemarin BYB. Terus ada baru lagi apa ya? Ada baru lagi bank mau reg issue katanya. Oh iya, Bang. Iya, si Bang. Jadi kan dia reg issue. Jadi si teman saya ini itu sudah kayak nabung gitu loh, Pak. Nabung dari harga bawah. Kemudian dia ada reg issue, tapi dia nggak tahu. Tiba-tiba kan katakanlah dari harga 50, harga per lotnya itu jadi, harga per lembarnya itu jadi 500. Nah, ketika 500 kan dia bisa dikerek ke bawah. Ya kan kayak kejadian di bank kan dari atas kan dikerek ke bawah tuh. Nah, itu akhirnya dia mengalami kerugian sebesar kerean itu. Nah, itu sebaiknya ketika reg issue itu kita harus menghubungi emiten atau perusahaannya atau seperti apa, Pak ya? Biar enggak kekerek itu. Itu sih, Pak. Gini, seperti yang di artikel tadi bahwa right issue itu adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk mengambilnya. Jadi kalau mau nggak kekerek, ya dia harus ambil right issue-nya. Dia harus menyamakan nilai jumlah sahamnya dia. Jadi gini, soal dilusi tadi ya, jadi ketika dia punya katakanlah 1.000 lembar saham tadi, sedangkan saham yang beredar ada 1 juta, dan kemudian ditambahkan lagi 1:2, jadi 50%-nya, jadi tambah 500.000 lagi. Maka yang dia punya 1.000 lembar itu akan tersenilai dengan 500 lembar. Supaya menyamakan dengan 1.000 lembarnya tadi, supaya dia nggak terdilusi, dia harus beli sejumlah 1.000 lembar lagi saham dengan nilai yang sudah ditentukan. Biasanya right issue itu lebih murah. Isu harganya, harga untuk memesan efeknya lebih murah. Katakanlah di harga pada saat dia rilis, di last price-nya katakanlah 1.000, right issue itu bisa cuma Rp100 per lembarnya. Tapi kemudian itu ditebus, tanda kutip itu ditebus seperti warrant, supaya jumlah sahamnya dia akan tetap. Jadi endingnya ketika dia jumlah sahamnya beredarnya sama, valuasinya tetap sama harganya gitu. Beda dengan stock split itu kan jumlah sahamnya nambah. Ya, tapi kalau right issue itu harganya yang berkurang. Harganya yang berkurang tapi jumlahnya nambah. Jumlahnya tetap. Jumlah totalnya yang beredar tetap. Jumlah saham yang dipegang tetap, jumlah total yang beredarnya jadi banyak. Jadi kan pembagian earning per share-nya tadi kan jadi dikit. Karena bagi dengan jumlah saham yang beredar, kemudian jumlah sedarnya makin banyak, saham yang dipegang makin banyak, yang beredar makin banyak, jadi yang dia punya makin kecil. Oke, paham, Pak. Jadi penebusan itu harus dilakukan ya?
biar nggak apa Kalau namanya. mau mempertahankan, ya. Oh ya, kalau mau Kalau memang cuman ambil momen ketika red issue ya langsung disal aja sebelum red issue. Dijual ya aja. katakanlah investasi gitu Pak ya. Investasi katakanlah itu saya udah berjalan 2 tahun, terus di tahun kedua bulan pertama itu ada tahun ketiga bulan pertama itu ada right issue. Nah di situ berarti saya harus melakukan penebusan biar Ya, pemesanan dulu, pemesanan efeknya. Ya, pemesanan efeknya supaya sama dengan jumlah yang akan dilepas tadi dan sehingga value-nya sama, kemudian ditebus gitu. Seharusnya itu dikirim ke email ketika ada red issue ke semua emiten. Semua pemegang saham, dari emiten ke semua pemegang saham atau diwakili oleh sekuritasnya yang kita pegang. Misalnya kita ambil di Mirai yang ngimilin ke kita. Kayak kalau kita pernah dapat ORPS kan masing-masing dari emitennya dikirim kan, dari emitennya, dari OLT-nya, dari sekuritasnya kita dapat email dari sekuritas untuk ikut RUPS di emiten tertentu kayak gitu. Red issue pun seperti itu. Nah iya, saya belum soalnya cuma trading. baru mau mulai investasi. Oke. Oke, ya paham. Untuk sementara paham, Pak. Siap, ada lagi? Ada itu Pak di kolom komentar. Waduh, tak minimas ya. Untuk komentarnya itu. Oh, yang mana? Banyak banget ya chatnya ya. Sebentar, oke. Dari Pak Maman sudah ya. Jadi Anyolas itu kuartal berjalan dan dikalikan. Kemudian Java sudah stop split. Java dan Split sudah stop split dari tahun 2007. Itu data yang lama. Jadi nggak tahu. Maksudnya nggak ada stop split lagi. Itu tahunya kalau RUPS. Jadi kalau Anda pegang sahamnya Java dan Cepin, datanglah ke RUPS, nanti tanya-tanya di situ mau stop split kapan ya gitu. Ini right issue yang mana Mas yang tidak ditebus sama pemerintah, Mas Maman? Oh, nah emiten properti sebenarnya kondisinya khusus Mas. Pertama, karena right issue dia yang ngeluarin kan pemerintah. Berarti pemerintah nggak harus nebus. Yang nebus itu yang punya sahamnya. Sedangkan yang punya saham pemerintah kan kadang ada fund manager, ada pengguna swasta, dan mungkin ada beberapa yang dimasukkan ke dalam SWF. Jadi right issue dari emiten yang dia BUMN itu bisa jadi memang strategi supaya sahamnya, karena tujuannya right issue adalah kembali lagi mengumpulkan modal. Yang boleh nebus atau enggak itu terserah yang pegang saham. Jadi apakah pemerintah pegang saham tadi terhadap emiten tertentu itu pemerintah yang memutuskan. Itu. Secara umum ya stock split atau split down itu positif, kalau split up atau reverse stock split itu negatif. Right issue enggak juga. Right issue bisa positif juga. Selama si pemegang saham itu, karena kembali lagi tujuannya kan supaya perusahaan, kalau kita bicara fundamental ya, right issue itu kan tujuannya untuk mengumpulkan modal ketika perusahaan mau ekspansi dan segala macamnya. Jadi right issue itu juga bisa ketika kita riding the wave, kita ambil arahnya, kita ambil momennya, supaya ngambil di situ, supaya kita punya saham lebih banyak dari sebelumnya. Jadi itu bisa jadi sinyal positif kalau banyak yang nebus. Sinyal negatif itu hanya ketika orangnya nggak nebus, kemudian dia kena dilusi. Ya gitu. Ya, faktanya memang banyak perusahaan yang red issue karena bayar utang, Pak. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk kesehatan perusahaan dan keuntungan investor, itu stock split itu paling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Seperti hoki kemarin, harganya bisa stabil. Dia nggak anjlok-anjlok banget. Tapi begitu red issue, ada perusahaan yang issue, biasanya bermasalah dengan utangnya atau penggunaan modalnya gitu.
Berarti 1,5 jam ya, nggak lama-lama banget. Jadi sudah di briefing di lobby. Prospektus right issue. Terus terang kalau saya, karena saya menjauhi right issue, saya kurang mencari informasi mengenai right issue di mana. Oke. Nah, ini disclaimer dalam artian cara sudut pandang saya sendiri. Saat ini, memang saya hanya mencari saham yang saya suka. Titik seperti ini. Karena mungkin teman-teman yang sekarang yang baru asik-asiknya belajar, akan mencari banyak informasi sama apa yang dicari, momennya seperti apa, itu it's okay, itu proses. Teman-teman justru kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, malah justru saya belajar banyak dari teman-teman. Ada kemarin yang bisa reading the news, bisa tahu momen, dan itu sangat bagus sekali. Nah, untuk saya memang, saya terbatas, pengetahuan saya terbatas, tidak seperti teman-teman yang baru sekarang. Jadi kalau memang saya nggak minat, saya nggak cari tahu. Dan itu memang saya hindari. Karena kan, tanda kutip kita harus terpaksa menyesuaikan jumlah stok kita supaya tidak terdilusi, karena efeknya dilusi. Tapi saya sangat menyukai stock split. Makanya ada beberapa yang tak simpen karena memang mereka potensinya bertumbuh kayak gitu. Loss-nya itu ya sebesar Anda punya berapa, kemudian right issue-nya berapa. Sekali lagi, yang dirubah right issue adalah jumlah saham yang beredar, bukan pemotongan nilainya. Gitu. Jadi kalau stok itu jelas kan, ketika kita ada stok list 1/2 atau 1/5 atau 1/4 seperti kemarin, jumlah sahamnya dibagi menjadi jumlah itu, harga sahamnya diturunkan menjadi jumlah itu. Tapi kalau right issue itu kayak dikasih pengumuman dulu, ini mau ditambahin 500, terus mau ambil enggak, kalau enggak ambil nanti sahammu akan terpotong separuhnya. Kalau mau ambil kamu bayar sekian, dengan harga lebih murah memang, tapi nanti akan ditebus sejumlah harga itu, gitu. Sebesar kemungkinannya ya sebesar misalnya punya saham berapa dan dia right issue-nya berapa lembar, kayak gitu. Kalau untuk prospektus secara umum, teman-teman bisa lihat di BI juga ada prospektus. Di situ ada link download untuk kita lihat prospektus mulai dari IPO, atau kadang keputusan rapat umum RUPS untuk stock split, dan kemudian untuk right issue gitu. Prospektus itu biasanya itu rencana perusahaan untuk melakukan IPO atau perencanaan jangka panjang untuk ekspansi dan segala macamnya. Jadi right issue lebih ke corporate action, intinya cuman yang itu yang diputuskan dari RUPS, intinya duitnya mau buat apa, kayak gitu. Alamat yang apa, Mas? Kalau webnya itu kan di IDX, web resminya BI, itu harusnya tahu loh. Kalau trader masa nggak tahu alamatnya BI. IDX. Saya juga nggak hafal, ding. Di searching aja IDX ada kalau tak buku di sini. Itu di situ semua ada keterangan, kita bisa download dari situ. idx.co.id di situ alamatnya. Website resmi itu punyanya IDX. Itu semua data, semua emiten yang ada di bursa itu harus setor data ke sana. Mulai dari laporan keuangan, prospektus, kemudian perubahan RUPS, laporan perubahan kepemilikan saham, semuanya ada di situ. Dividen itu tuh bukan rahasia, tapi ditentukan pada saat RUPS. Bukan rahasia, cuman nggak tahu. Jadi itu diputuskan di RUPS-nya. Di RUPS-nya kan diputuskan dividennya, ex-date-nya mau kapan. Itu diputuskan karena kita melihat si perusahaan kan harus rekap dulu keuntungannya berapa, yang mau diberikan berapa. Jadi bukan rahasia, cuman tidak ditentukan secara kayak kalender tanggal 5 adalah minggu atau lebaran tanggal sekian, enggak. Tapi rekapan perusahaan kemudian baru ditentukan di rapat umum saham ini sudah ada keuntungan sekian, terus kemudian diberikan berapa. Jadi tanggal rilis dividennya adalah di RUPS. Biasanya setelah RUPS itu dirilis secara umum di semua kanal berita, dividen akan diberikan tanggal berapa, dan itu ada di kalender IDX juga, ada di IDX kalender, dan semua aplikasi, di aplikasi Ajaib juga ada,
Di Mirai juga ada, kalau nggak salah di IPOT pun juga ada kalender kapan cum-date, ex-date si RUPS dan kemudian dividennya kayak gitu. Nah, kalau yang pemburu dividen itu tetap harus perhatikan kalender stock split, kalender RUPS, karena kalau bisa nanti beli sahamnya kalau memang mau cari dividen diusahakan sebulan sebelum cum-date atau minimal lepas RUPS supaya nggak kena dividen trap. Dividen rate pun diputuskan di pasarnya di RUPS-nya itu. Kan kita ngitung, bukan kita sih, perusahaan yang ngitung. Untungnya sekian, kemudian pertumbuhan labanya sekian, pemegang sahamnya sekian, berarti dapat untung berapa gitu. Cuman kan kita lihat dari data keuangan seperti PTBA, Power, kemudian Unilever, itu kan bisa terproyeksi karena dia bertahan 5-10 tahun ke belakang. Jadi kan bisa dilihat rata-rata pertumbuhannya sekian, sehingga dividennya bisa dikira rata-rata sekian. Gitu. Jadi rate-nya itu ngitung dari labanya sekian dibagi jumlah pemegang saham. Ya, Pak Graham itu gurunya Warren Buffett. Banyak kok beritanya di internet. Ini mana dulu? Mana tadi? Mas Haji. Supaya nggak terjebak dividen trap. Ya, pertama Anda mau pilih emiten apa? Sudah ada tanggalnya dividen belum? Beli sebelum itu. Nah, itu price action. Dari situ price action. Karena dividen trap itu, sekali lagi, ini news yang lebih berefek kepada price action dibanding dengan fundamental. Tapi kalau besarnya dividen itu akan menentukan rasio pertumbuhan dari salah satu analisa dari 8 valuasi tadi kan ada yang model dividen manajemen. Jadi lihat pertumbuhan dividennya bertumbuh enggak. Selama dividennya bertambah berarti kan perusahaannya untungnya makin bagus, itu ada valuasinya. Tapi kalau untuk selamat dari dividen trap, kita tahu tanggalnya, kita lihat price action-nya, support resistannya di mana, kita masuk di saat harga belum terlalu tinggi. Kayak gitu. Dan itu harus mengorbankan waktu. Karena berarti minimal rata-rata yang tak pelajari itu sebulan sebelum ex-date. Karena biasa nih, kalender ex-date itu sudah keluar sebulan sebelum ex-date-nya. Jadi RUPS, selang seminggu 2 minggu udah beritanya RUPS, si ex-date-nya kapan, nominalnya berapa. Nah itu 2 minggu setelah berita baru si dividennya terjadi. Berarti biasanya setelah RUPS persis itu langsung beli sahamnya. Itu butuh riset. Cuman sekali lagi price action kan ada momen. Di antara hype-hype-nya orang dividen itu pasti akan ada yang take profit, pasti akan ada koreksinya. Di situ baru bisa ambil momen kayak gitu. Dan bisanya itu kalau ini berarti adalah pertanyaan teknikal. Karena kita melihat price action-nya, supaya tidak terjebak dividen trap, kita harus melihat pergerakan harganya. Kapan dia masuk support, kapan dia masuk resistan. Gitu. Stock split setelah RUPS baru ditentukan jadwalnya. Nah, jadwal itu sebenarnya ada aturan baku untuk waktunya. Aturan bakunya sih enggak, Mas. Cuman tetap harus dirilis. Karena hoki stock split-nya mundur. Hoki mundur 3 minggu dari RUPS pertama stock split-nya. Jadi tidak ada aturan baku untuk waktunya. Cuman di RUPS itu harus ditentukan setelah RUPS stock split-nya mau kapan. Tapi juga nggak boleh RUPS sekarang stock split-nya tahun depan, nggak. Kayak gitu. Tetap rasional. Jadi mungkin 1-2 bulan rata-rata selama ini. Oke, itu RUPS, terus kemudian pengumuman stock split, dan sampai setengah stock split itu 2 bulan. Stock split, pengumuman di berita 2 minggu, mundur lagi 3 minggu. Java sama Capin itu sebulan RUPS, terus kemudian stock split gitu. Ya, siapa yang dapat mau undangan tuh aja, ada undangan RUPS kalau mau ikut RUPS. Nah, seperti yang pernah, kalau yang rutin lihat beritanya MOS, oke sebentar MOS nanti kita bahas. Kalau seperti yang pernah lihat
YouTube-nya Kak Rizka, kalau ngikutin Kak Rizka kan ada yang namanya faktor X. Nah, RUPS itu salah satu metode supaya teman-teman bisa dapat informasi orang dalam, supaya bisa tahu faktor X, yaitu harga naik sebelum harga dinaikkan. Jadi kalau yang memang mau intens di situ dan menjadikan saham sebagai salah satu sumber pendapatan utama teman, dalami benar-benar. Kalau memang mau ambil fundamental, ya ikutin rapatnya. Kalau mau ambil price action, ya perdalami karakternya. Nah, sekarang margin of safety. Sebenarnya gini, itu adalah istilah umum. Kembali lagi, semuanya itu istilah umum yang bisa diterapkan di mana-mana. Nah, margin of safety itu intinya gini. Simpelnya kalau untuk saham, itu ketika perusahaan itu amit-amit bangkrut, kemudian dijual semua asetnya, kemudian masih ada sisanya, itu bisa dibagikan ke semua pemilik saham, itu margin of safety. Jadi valuasinya rendah, tapi dia undervalue, tapi ini earning-nya masih bagus. Makanya ketika itu semua dijual dan perusahaan itu masih amit-amit bangkrut atau collapse, kemudian dijual dan diberikan ke pemegang saham, dia masih punya keuntungan senilai dengan nilai valuasinya, kayak gitu. Makanya margin of safety itu istilah umum. Kita bisa menerapkan margin of safety untuk pengelolaan keuangan pribadi kita. Jadi kalau kita punya emergency fund itu margin of safety. Ketika kita terpaksa amit-amit diberhentikan, PHK atau income-nya berhenti, kita punya margin of safety, kita punya dana cadangan berapa, gitu. Sebentar, hidung saya gatal, sebentar. Nah, kita minum dulu. Muat tadi apa, Mas ya? Terus terang saya berarti kudet ini. Muat itu artinya apa? Saya nggak tahu kalau itu. Nah, dibandingkan semua, terus harga selisihnya, yang tadi muat, tolong saya diinformasikan lagi ya, OAT itu metode yang, punyanya Pak Warren. Saya nggak belajar metodenya, bukan belajar, saya nggak mendalami metodenya Pak Warren, karena saya lebih suka Pak Graham. Oke, itu masalah, Mas. Itu tadi sudah bicara soal sektor. Jadi ketika perusahaan itu punya keunggulan dibanding sektor yang lain, ya saya tahu ekonomi mat. Nah, cuman saya memang nggak mendalami itu. Cuman konsepnya adalah si perusahaan itu punya valuasi lebih di mana dia one of the kind dibanding yang lain. Atau menjadi leader di bidangnya seperti JBP. Atau mungkin pada saat pertama rilis Google. Jadi sektor-sektor yang di mana dia punya potensi berkembang jauh di zaman yang ada. Makanya kan sektor-sektor digital sekarang baru dilirik sama Pak Warren. Seperti Google, Zoom, Tesla, itu jangka panjangnya untuk teknologi dia bagus. Kemudian perhitungan fajar. Nah, untuk saya pribadi, itu saya compare semuanya. Kemudian saya ambil rata-rata nilainya, kira-kira deviasinya banyak atau tidak. Dan di antara ring harga itu kemudian tak lakukan, sekarang sih, kalau dulu sih sebenarnya nggak tak lakukan. Saya minta analisa tambahan dari teman-teman teknikal, itu momennya gimana. Karena kan sekali lagi dengan segala macam sudut pandang analisa yang kita punya sekarang, dengan pandemologi, dengan teknikal, dengan fundamental, dan kemudian analisa yang lain, kita bisa menentukan yang terbaik di emiten apa yang kita minati ya gitu. Jadi kalau paling ringkas memang EPS sama PER itu paling ringkas karena kita tinggal melihat rata-rata angkanya kurang dari 10, kurang dari 5, dan kurang dari 2. Tapi kan itu hanya untuk screening, menurut saya itu hanya untuk screening.
Karena kan faktanya setelah pandemi Antam nggak masuk akal. Teori valuasi manapun nggak masuk akal, harganya udah kayak gitu. Bank apalagi, Arto apalagi. Jadi nggak bisa, seperti saya bilang tadi, ketika datanya itu valid, menurut analisanya dia benar, tapi tidak 100% tetap. Jadi kalau dianalisa berdasarkan data dia bilang overvalue, ya overvalue. Tapi faktanya kan price discount everything, kayak gitu. Gitu Mas Jerry. Jadi ambil rata-rata tengahnya, ketika dia deviasinya nggak terlalu banyak, ini masih masuk akal. Nah, tadi kalau teman-teman coba dan tidak memperhatikan, apa maksudnya kurang, misalnya atau seperti Java atau Astra, itu kalau menggunakan metode Graham method, itu bisa jadi minus, karena ada stock split. Itu kan jadi pincangnya terlalu banyak dengan metode bar dan PBV, tapi ternyata ada stock splitnya. Nah, stock split itu yang dengan metode Graham harus di factoring lagi, harus dibagikan lagi kayak gitu. Jadi tetap nanti akan ada valuasi di antaranya itu. Misalnya kayak tadi di PER punyanya Antam di sekitar 1000-an, di BBV 600-an, 700-an, di BBV dia 1000-an. Selisihnya nggak terlalu banyak. Tapi sama-sama overvalue Antam itu, kayak gitu. Saya mau nanya Yap. masalah yang masalah real IPO. Ya. Jadi saham IPO itu kan ya sekilas saya lihat Bapak di grup-grup itu kan bilang lihat apa prospektusnya ya. Ya. Nah, itu yang secara spesifik bisa diperhatikan di prospektus tersebut itu apa Pak ya? Kalau saya, dia bergerak di bidang apa, sektornya bagaimana, kemudian pertumbuhan labanya seperti apa, itu yang menjadi dasar valuasi seperti EPS, PER, dan PBV. Itu kan kita menilai aset, menilai neraca, dan menilai keuntungannya. Perusahaan laba itu bergerak di bidang apa. Contoh yang saya ikuti kemarin kan Unik, tapi ini murni karena Unik untuk eksperimen. Unik itu bergerak di sewa peralatan tambang. Peralatan tambang itu siklikal. Yang nanti ujungnya yang nyewa juga kalau nggak Antam PTBA. Tapi kan ini baru hype. Si sektor saham ini kan baru hype. Jadi dia bisa mendapatkan keuntungan laba bersihnya meningkat di situ kayak gitu. Jadi dari sektoral pendukung lainnya ya, maksudnya itu yang ya sektornya pendukung lainnya. Cuman kalau suka bacanya, prospek itu kan ada dua macam. Ada prospektus ringkas, ada prospektus full. Kalau suka baca, memang suka baca dan bisa membayangkan perusahaan seperti apa, baca yang 400 halaman. Tapi kalau mau cari singkat, ya tinggal baca yang 1 lembar aja. Prospektusnya ringkas 1 lembar. Rincinya di situ. Siapa? Karena memang kadang-kadang ada istilahnya hidden gem. Hidden gem itu kayak mutiara yang tersimpan di 400 halaman itu. Kayak seperti saham bonus, waran. Itu kadang nggak dicantumkan di ringkasan, tapi ada di prospektus yang 400 lembar. Atau bagaimana perusahaan itu berencana untuk berkembang. Kalau di laptop kelihatan kali ya? Gimana, Bu? Ngeliat partisipannya nih. Tadi tuh. Mana sih? Geser lah. Sama siapa, Bu? Waduh, ini. Aplikasinya Mas Mepro, aplikasinya nggak ada, tapi aplikasinya buat ngitung. Jadi dari Stockbit, itu untuk memasukkan input data per EPS dan PBV, kemudian ada rumusnya, baru dihitung kemudian angkanya jadi berapa kayak gitu, punya gitu. Kalau aplikasi mungkin udah ada yang bikin mungkin ya, cuma saya nggak ekspor karena saya pakai Excel. Seperti dasarnya kalau menghitung harga rata-rata dari PER itu tinggal dikalikan antara PER dengan EPS. Kalau PBV dikalikan min rata-ratanya. Kalau Pak Graham dengan rumus devian segala macam itu rumus Excel-nya. Itu kalau mau dikemas di aplikasi ya monggo, ada yang bikin bisa bikin. Kalau nggak salah sudah ada Mas di website. Kemarin saya cari di siapa ya. Jadi dia sudah memasukkan rumus itu ke dalam website, kita tinggal memasukkan entry-nya kayak gitu.
masuk di saham yang saya suka. Kalau secara pribadi atau standar tertentu kah? Samping masuk itu semisal seberapa besar risikonya. Seberapa besar? Ya, itu semuanya pengaruh, Mas. Semuanya pengaruh, tapi saya juga gini. Saya punya 3 akun secara umum, tapi saya punya 11 akun sekuritas. Tapi konsepnya di 11 akun itu 3 akun sektor. Jadi yang ada investasi yang tidak akan saya ambil karena untuk warisan. Ada yang swing long pada saat titik tertentu dia valuasi tercapai, atau swing pendek yang memang ambil keuntungan jangka panjang. Dan itu juga baru saya kelompokkan lagi setelah mulai belajar teknikal. Dan ada yang memang untuk scalping, yang memang in and out dalam jangka waktu pendek. Nah, tetap konsepnya ketika kita berinvestasi kan untuk mendapatkan capital gain, berarti kan harus mendapatkan keuntungan. Berarti kan saya juga harus mengikuti pasar itu seperti apa. Tapi saya juga menilai perusahaan itu berkembangnya seperti apa. Ada saham yang memang hutangnya paling sedikit seperti itu, dan dia bisa survive, dia termasuk, tadi apa namanya, bukan divergent, satunya cyclical, satunya growth, growth juga, tapi juga bertahan di era pandemi ini. Jadi dia bertumbuh. Apalagi dengan sosialisasi mengenai jamu itu juga bagus untuk kesehatan imunitas, dia akan bertumbuh seperti itu. Kemudian faktor selera yang memang pribadi saya suka. Defensif. Defensif, oh ya, defensif itu bukan yang sektor. Nah, pribadi yang saya suka karena konsepnya itu power, karena power itu satu-satunya perusahaan yang berani bersaing dengan PLN. Cerita pribadi bahwa saya di kampung saya dulu pernah ada orang yang dia bikin pembangkit listrik tenaga air yang kumparan itu dari sungai untuk menyalakan listrik satu kampung. Berjalan 2 tahun, dia tanda kutip dituntut oleh PLN karena mengeksplorasi sumber daya alam, mengambil dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar, bahwa seharusnya itu dikelola oleh negara. Dia hampir dituntut, karena dia memanfaatkan sumber daya alam, walaupun akhirnya ya dengan LSM dan segalanya dibantu sudah solve. Tapi kasus seperti itu yang dalam artian ternyata PLN pun tanda kutip bisa jahat. Dia benar-benar pengen monopoli. Kita bicara politik di sini ya, bebas. Maksudnya dalam artian nggak ada tendensi apapun, tapi kondisi seperti itu kan berarti menunjukkan bahwa Power ini satu-satunya perusahaan yang berani tanda kutip bersaing dengan PLN di sektor energi. Gitu. Makanya saya suka konsepnya, saya suka perusahaannya secara pribadi. Gitu. Walaupun lagging banget. Nah, itu nanti teman-teman akan temukan di selera teman-teman masing-masing. Suka saham yang seperti apa, karakternya bagaimana, perusahaannya seperti apa, atau memang murni pengen keuntungan dari margin trading samanya, ya margin trading. Dari capital gain dari perdagangan nilai harganya sahamnya aja kayak gitu. Yang tanya di grup, Mas Andi, nggak tahu ini masuk atau nggak di grup di Zoom. Min PBV itu ditentukan dengan aplikasi simpelnya. Tapi kalau mau ngitung rata-rata min itu kita mau ngitung berapa? 5 tahun. Kita ngitung 5 tahun PBV per bulan, per tahun, per kuartal. Per kuartal kemudian per tahun dihitung ke belakang, dibagi 5, kalau mau kali 5 itu ketemu minnya. Makanya simpelnya buka aja di Stockbit, di situ sudah ada grafiknya minnya berapa gitu. Oke. EGR itu equity growth ratio, price to equity growth. Ini sebenarnya lebih analisa mendalam mengenai kalau kita sudah memilih emitennya. Jadi equity-nya bertumbuh atau enggak, modalnya bertumbuh atau enggak, asetnya bertumbuh atau enggak. Jadi metode pertama kan kita milih dulu. Yang umum itu adalah PER, karena price, PER sama PBV itu adalah nilai dasar untuk penghitungan.
dari kehitungan laba, dari laba kemudian ditentukan dia punya aset itu. Untuk equity itu kita ngitungnya manual dari laporan neraca equity-nya tahun per tahun. Karena memang bukan bukan mainstream. Tapi kalau memang mau memantau sebuah pertumbuhan sebuah perusahaan, itu bisa kita pantau dari equity growth-nya. Semakin banyak, semakin bertumbuh dia growth-nya, berarti kan perusahaan itu sehat. Gitu. Halo Pak. Ya. Jika saya mau melakukan dollar cost averaging dengan price moment, katakanlah tiap bulan itu saya mau secara konsisten itu memasukkan dana di emiten yang sudah saya pilih. Terus dengan market DCA itu langsung saya masukkan di tiap bulannya. Atau baiknya itu menunggu harga itu katakanlah harga itu turun aja untuk averaging-nya. Itu gimana Pak ya? Konsep dasarnya dollar cost averaging adalah membeli saham dengan dana yang dipunya rutin setiap bulan. Yeah. Rutin setiap bulan itu boleh, mau tanggal 1, mau tanggal 2, mau tanggal 3, yang penting bulan itu beli. Perkara metodenya bebas. Kalau yang mau malas analisa ya sudah, seberapapun sebukanya saham dibeli, atau kalau mau yang memang ngambil momen di harga terendah, menggunakan analisa teknikal atau dengan patokan nilai valuasinya dia berapa harga yang mau diambil dia beli pada saat itu gitu. Jadi prinsip pokoknya DCA adalah beli tiap bulan rutin. Perkara dia mau masuknya kapan itu preferensi masing-masing. Kalau memang misalnya dari bulan ke-1 sampai di satu bulan itu dari tanggal 1 sampai tanggal 29, harga nggak turun-turun, ya sudah dibeli gitu. Oh, oke. Ya, oke Pak. Jadi nunggu tanggal habis aja ya. Kalau emang harga itu nggak turun. Nah, itu kan kita akan bisa analisa secara jangka pendek dengan teknikal. Kira-kira dia sudah masuk support atau resistannya kayak gitu. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Ya. Tergantung sahamnya sih. Tapi memang kalau kita lihat dari teknik trading, itu memang volume yang kecil itu rawan untuk dipermainkan. Karena sebenarnya juga bisa kalau bandarnya rapi, repo itu kan, saham-saham repo itu kan bandarnya rapi banget, volumenya stabil, naik kayak gitu. Nah, kalau untuk emiten mega itu kembali lagi, yang mau dikejar dividennya atau margin dari kenaikan harganya. Kalau memang mau kejar dividennya, karena gini, dividen mega itu kalau nggak salah rate-nya 9% ya. 8 atau 9%. Kita lihat lagi. Nah, asumsi Anda memasukkan dana di deposito, ya yang gampang 10% aja lah, yang gampang angkanya. Deposito mana yang 1 tahun itu kasih return 10%? Nggak ada. Tapi dengan Anda membeli saham yang mau bagi dividen, kenaikan harga kalau mau dividen katakanlah nggak sampai 50%, 60% kan. Jadi di harga 1.000 juga nggak bakal jadi 2.000, nggak bakal arah pada apa yang banget gitu kan. Arah 25% juga, jadi mentek 1.000 jadi 1.025. 300 di harga mega itu 10.000, berarti 0,3, 3%. Mega kan 10 ribuan ya, 10.025 ya. 10.025, kita hitung dulu. Wah, masih 11.000 sekarang. 301.561 dibagi 11.000. 11.050.
11050. 0,02 berarti 2%. 2% kalau mau cari dividennya rugi. Cari perusahaan yang dividennya lebih gede. 2% dimasukin bank masih dapat 3% per tahun. Karena dividennya kan per tahun. Tapi kalau mau ngambil momen ketika harga dia masuk, ya pintar-pintarnya karena harga udah terlanjur naik kan dari 10.000 kemarin sampai 11.50. Sudah terlalu tinggi. Dan itu disebut dividen trap. Itu. Jadi itu preferensi masing-masing. Mau ngambil dividennya, yang itu kalau dimasukkan bank lebih tinggi di banknya, obligasi apalagi lebih tinggi di obligasi, reksadana masih bisa tinggi seperti lebih daripada itu, atau mau ambil, kalau sudah punya di bawah, jualnya pas ex-date. Karena kalau pas cum-date, pasti banyak yang jual. Tapi kalau mau ngambil dua-duanya, besok pagi-pagi banget, hari ini ex-date, besok pagi-pagi banget langsung dijual. Kalau bisa anti dari malam, karena Anda akan dapat keuntungan dua kalinya. Kalau dapat harga bawah ya, udah dapat dari dividennya, dapat pas harga tingginya kayak gitu. Kalau memang ambil momen pas cum date-nya, tapi pagi-pagi banget. Jadi kan ex-date nggak usah ngejar, gitu. Ya lumayan. Bisa lah. Nah itu tinggal keputusan Ibu. Mau mempertahankan 2% dari modal itu, katakanlah misalnya, itu 10.000 berarti kalau satu lotnya kan 100 juta ya? 100.000. Misalnya punya 10 lot berarti kan 1 juta. Berarti dapat retur 200.000. Kalau ngambil dividennya. Tapi kalau dijual di 11.000 berarti kan sudah profit, kalau 10 lot sudah 100.000 sendiri. 10.000. 1.100 sekitar 10.000-an ya profitnya. Nah itu tinggal dibagi aja. Kira-kira setelah dividen dengan ditambah dividen yang berarti 300 dikali 1 lot 30.000. Kalau 10 lot berarti 300.000. Itu menguntungkan mana dengan dijual pada saat ex-date-nya. Gitu. Dengan selisih harganya. Kalau misalnya di cum date-nya dari 11.000 turun ke 10.900, masih di atas dari open itu, masih dapat untung ditambah dari dividennya kayak gitu. Cuma kalau dapat di bawah wes itu sudah mau dijual gimana pun tetap untung, Bu, gitu. Tapi jangan kelamaan. Nanti setelah cum date bakal turun lagi jauh, balik ke harga awalnya. Itu dividen trap. Berarti sudah pinter nih, Bu, nih. Sudah bisa cari momen sebelum dividen. Semangat, Bu. Pokoknya belajar terus saja. Emang harus banyak baca berita. Ketutupan, sebentar. Berdasarkan pengalaman, kalau beli saham berdasarkan fundamental ditahan. Ya, gini. Prinsipnya sama kayak follow the trend. Valuasi itu sesuai dengan valuasinya. Jadi kalau pengalaman sampai sekarang ada yang masih tahu dari 2015 ada, 2013 itu tinggal separuh. Yang kemarin bulan kemarin beli secara jual juga ada. Antam jelas tak buang. Pakai valuasi, Antam jelas tak buang. Jadi enggak ada kira-kiranya. Intinya gini, sejauh mana harga itu akan sesuai dengan valuasinya. Dan kalau kayak di trend follower kan ketika trennya patah dia akan stop loss atau dijual. Fundamental pun seperti itu. Ketika valuasinya sudah melebihi valuasinya, kita lihat dia masih mau bertumbuh nggak valuasinya atau memang sudah kira-kira jenuh dan dilepas saja gitu. Mau jual cepat ya pakai auto order, Pak. Di booking atau order tergantung sekuritasnya. Kalau di Mirai kita bisa booking order itu masuk jam 6 pagi orderannya. Order malam masuk ke order list itu 6 pagi
sebelum biasanya kalau kita lihat di MNC ada ticknya itu kan, begitu transaction dan 80001 udah masuk ke situ antriannya. Tapi kalau robot dari Robotas, saya masih banyak yang kecewa karena dia sering gagal kayak gitu. Malam, Ya, Pak Sunu. hati-hati Mas Yanko. Ya, siap. Mau nanya Pak Ya, Tio. siap. Ya. Nah, Mas Sunu mau nanya kalau kayak trader kayak yang penjelasan kemarin kan itu ada siklus sahamnya ya. Jadi kalau Juli mulai masuk tuh, terus misalkan nanti Desember juga biasanya bagus. Kalau Maret udah mulai racing gitu. Mei bubaran gitu. Iya, ceritanya kan gitu kalau yang di trading ya. Cuman kalau yang dari investasi itu ada siklus kayak gitu juga nggak ya Pak? Bulan-bulan gitu dalam setahunnya ya? Ada. Tapi kan kalau biasanya, investasi nggak setahun hitungannya. Hitungannya nggak setahun. Oh iya. Cuman siklus itu sebenarnya gini, siklus itu bukan hanya untuk trading aja, tapi itu kan siklus pergerakan harga secara umum. Jadi entah investasi, entah trading, ya mau bulan Mei masih turun. Makanya kayak ini, kalau di trading itu kekuatan untuk memantau harga, kalau investasi itu kekuatan untuk menahan floating. Karena pasti di tengah bulan Juli, di tengah bulan Mei pasti floating minus. Tergantung ngambil harganya kapan. Berarti memang ini ya Pak, siklusnya juga perlu ditengok ya, biar kita bisa masuknya pas timingnya pas, itu kan untungnya nanti juga bagus ya Pak. Betul, jadi misalnya saham tertentu sudah kita punya target investasi untuk 5 tahun atau 10 tahun, kita take profitnya bulan Desember atau Januari, itu pasti naik. Karena naik-naiknya tinggi-tingginya. Oh, gitu iya. kan. Nah, cuman ambil momennya yang agak susah adalah masuknya. Karena siklus di bulan Mei itu biasanya permasalahan di laporan keuangan untuk fundamental. Karena kita hanya bisa paduan pada kuartal pertama. Gitu. Jadi biasanya kalau yang masuk itu istilahnya apa ya, tegel-tegelan itu bahasa Indonesianya itu. Oke, berani nggak berani masuknya di Januari. Di Januari karena memang laporan keuangan mentok-mentok Maret. Karena mentok Maret itu laporan keuangan tahun kemarin masuk semua. Walaupun nanti biasanya paling gimana? Gongnya Maret ya Pak. Jadi. Iya, karena laporan keuangan paling lengkap itu di bulan Maret. Di Maret ya Pak, jadi ya. Iya, terakhir. Kecuali Anda punya saham di bank itu yang memang, kalau saham di bank kan memang dia harus tertib. Biasanya laporan Desember udah keluar dia. Di Januari itu udah keluar untuk laporan tahunan ini. Januari, Februari. Tapi yang Balilo ini Maret sampai Maret udah keluar. Jadi saham yang Anda pegang itu lihat polanya seperti apa. Kalau memang polanya dia tertib, berarti di bulan Januari udah bisa beli. Atau nunggu momen, kayak kemarin Januari koreksi dalamnya bisa masuk gitu. Tapi pasti di tengah Mei ada floatingnya, pasti. Jadi ya betah-betahan, kayak gitu. Oh iya, oke, siap Pak, semua jelas. Matur nuwun. Ya, siap. Oke, sepertinya sudah cukup. Kita bisa bahas lebih lanjut di grup, diskusi lebih panjang. Karena kayaknya udah pada kehabisan kuota juga. Mohon maaf buat